Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tivin Utami. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas sejarah peradaban Islam mengenai planet Bumi atau planet Earth. Jadi banyak ya teori yang membahas mengenai Bumi. Nah, salah satu fenomena sains yang masih disangsikan kebenarannya secara antropologi itu fenomena tentang bumi datar dan bumi bulat. Nah, flat earth ini merupakan isu yang sangat dibicarakan, teman-teman. Nah, siapa sih penganutnya? Ptolemy ini merupakan pencetusnya. Nah, dia itu ilmuwan penganut bumi datar dan geosentris. Dia juga didukung oleh ilmuwan lain seperti Socrates, Plato, Aristoteles. Nah, dan teori ini sudah dipercaya selama 1400 tahun lamanya. Lalu apa sih teori geosentris itu? Nah, geosentris ini dikonsep di mana alam semesta itu pusatnya di bumi. Jadi, seluruh planet-planet lain itu mengelilingi bumi gitu. Nah, tapi sebelumnya nih, ada kelemahan dari si geosentris ini. Nah, yaitu tidak bisa menjelaskan bagaimana bumi itu dia tidak bisa menjelaskan matahari dan bulan itu bergerak dalam lingkaran mengelilingi bumi, tapi planet bergerak tidak teratur dalam serangkaian simpul ke arah timur. Oke, kemudian setelah abad 16, geosentris ini terganti sama si heliosentris. Nah, penemuan ini, si heliosentris ini ditemukan oleh Nicolaus Copernicus dan Sir Francis Drake pada tahun 1577. Kalau di sejarah, mereka yang terkenal. Tapi ternyata 6 abad lebih cepat dari si Francis Drake, ada ilmuwan Islam tuh yang lebih dulu membuktikan kalau bumi itu bulat. Bagaimana sih caranya si Al-Biruni ini membuktikan kalau si bumi ini bulat? Yang pertama, dia itu menggunakan astrolog, kemudian gunung yang tingginya itu, gunung itu tinggi tapi view-nya horizontal, rata, sempurna gitu. Dan kemudian terakhir menggunakan rumus trigonometri. Caranya gimana? Pertama, dia ukur dulu tinggi gunung yang dia naikin. Waktu itu sumber mengatakan kalau yang dipakai itu gunung India atau Pakistan yang masuk wilayah kekhalifahan Abbasiyah. Nah, jadi Al-Biruni ini mengarahkan astrolog ke dua titik berbeda di daratan, lalu tangen sudutnya itu dibagi selisih tangen dua sudut tersebut dengan rumus trigonometri. Nah, yang paling keren nih, si Al-Biruni ini ngarahin ke titik cakrawala, lalu ada garis imajiner 90 derajat yang menembus ke dalam bumi. Nah, kemudian dia membuat segitiga siku-siku raksasa. Nah, terus ketemu deh hasilnya itu 6.339,9 km. Nah, kalau udah dapat jari-jari bumi, nah jadinya nggak sulit tuh, tinggal ngukur deh keliling bumi itu gimana. Terus, nah kalau misalnya bumi ini tidak bulat, tidak mungkin dong perhitungan si trigonometri ini bisa ada hasilnya, begitu teman-teman. Oh ya, lanjut. Kemudian teori bumi bulat itu juga didukung oleh ilmuwan-ilmuwan selanjutnya seperti pelayaran Magellan yang dia mengelilingi bumi yang ujung-ujung kembali ke tempat ia berangkat. Terus banyak juga bukti yang membuktikan kalau bumi itu bulat, kayak dari satelit buatan, kapal ruang angkasa gitu. Terus kita juga bisa mengamati waktu matahari terbenam. Awan sama gunung yang tinggi di atas kita tuh masih kelihatan terang, artinya masih dapat sinar matahari. Nah, ini tuh bisa dilakukan kalau permukaan bumi itu melengkung. Sekian dari saya, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Sebelumnya ini sumber-sumber yang saya pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.